Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari. Kami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai cybersex disorder. Untuk itu, selamat menyaksikan. Apakah teman-teman tahu dari mana munculnya cybersex ini? Iya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa teknologi internet di era modern sekarang ini semakin berkembang pesat, bahkan dianggap suatu hal yang penting. Dalam penyebarluasan informasi pengetahuan maupun hiburan, internet memberikan kemudahan bagi para pengguna. Namun, tanpa kita sadari, internet ini memberikan hal yang negatif juga. Salah satunya adalah cybersex disorder. Cybersex didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk terlibat dalam aktivitas kesenangan seksual, seperti mencari gambar-gambar erotis, video, berpartisipasi dalam obrolan seks, atau apapun yang dapat membangkitkan hasrat seksual. Jika internet digunakan untuk mencari materi seksual sebagai bentuk sex education, maka hal ini adalah wajar. Tapi jika pencarian materi ini akan menimbulkan kecanduan dan dianggap sebagai pemenuh kebutuhan, maka hal inilah yang disebut dengan gangguan cybersex atau cybersex disorder. Jadi boleh ditanya pada diri masing-masing, kecanggihan internet yang ada di ponsel teman-teman itu digunakan untuk mengakses apa? Tahukah teman-teman bahwa cybersex memiliki beberapa bentuk? Pertama, mengakses pornografi. Berbagai macam situs pornografi tersedia di internet dan dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, baik berupa gambar, video, film, game, dan sebagainya. Mengakses pornografi yang dikatakan sebagai bentuk cybersex ini biasanya diawali dari rasa penasaran. Rasa penasaran untuk melihat konten-konten negatif sampai akhirnya menjadi ketergantungan. Kedua, terlibat dalam real time dengan pasangan online atau chatting online. Dalam hal ini setiap orang berkesempatan untuk mendengarkan ataupun membahas topik seksual. Di era yang canggih ini juga memberikan kesempatan pada tiap orang untuk dapat bertukar gambar. Chatting online yang dilakukan ini tidak hanya dikhususkan pada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang merupakan kumpulan orang-orang cybersex, tetapi boleh dicek juga apakah dalam chat pribadi yang kita lakukan sehari-hari itu mengarah pada pembahasan seksual secara terus-menerus sebagai bentuk pemenuhan hasrat seksual. Ketiga, multimedia software, yaitu individu dapat memainkan peran untuk terlibat dalam permainan seksualnya. Atau bisa dikatakan sebagai 4 dimensi, yaitu kita ikut merasakan tapi hal itu tidak nyata. Terlepas dari ketiga bentuk ini, pornografi merupakan bentuk cybersex yang paling banyak dilakukan, karena umumnya pornografi ini sering dikaitkan dengan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang sensitif. Lalu, apakah yang menjadi faktor penyebab dari cybersex? Pertama, accessibility, yaitu kemudahan dalam mengakses internet. Internet dikatakan mudah karena telah dapat dijangkau oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Mudahnya mengakses internet ini juga didukung dengan tersedianya banyak wifi gratis di berbagai tempat. Tentunya hal ini menyenangkan para cybersex, karena mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kedua, affordability, yaitu keterjangkauan. Hampir di seluruh pelosok dunia sekarang telah terhubung ke internet, sehingga internet dapat dijangkau di mana saja. Dengan tersedianya layanan 4G atau bahkan yang lebih baik daripada itu, tidak akan membuat para cybersex ini merasa cemas, akan mendapatkan sinyal yang jelek. Tentunya hal ini akan sangat memudahkan mereka untuk mengakses materi-materi seksual. Ketiga, anonymity atau pensamaran nama. Dengan adanya pensamaran nama ini, individu dapat mengakses pornografi secara bebas tanpa diketahui siapa yang mengakses. Sehingga individu tidak akan merasa takut bahwa dirinya akan dikenali oleh orang lain. Dari beberapa sebab yang telah saya jelaskan tadi, maka timbul beberapa akibat, yaitu sebagai berikut. Lalu lanjut kepada dampak cybersex ini. Dampaknya itu mempengaruhi dua sisi. Yang pertama adalah rendahnya pengetahuan hingga berlanjut kepada konsumsi kontinu yang artinya adalah kecanduan pornografi pada individu. Lalu selanjutnya adalah zat kimia dopamin, yaitu adalah zat
yang menyebabkan menimbulkan sensasi gairah yang menyebabkan ketergantungan akan pornografi tersebut. Lalu, terlepaslah zat yang bernama neuropinephrine yang mengakibatkan individu mengingat detail kecil dari pornografi yang telah dilihatnya tadi. Lalu ikut terlepas juga zat kimia yang bernama serotonin, yaitu zat yang menimbulkan sensasi kepuasan yang dikhawatirkan akan menjadi pelarian dari individu saat membutuhkan ketenangan. Jadi, saat individu merasa depresi, stres, ataupun frustasi, itu untuk mendapatkan ketenangan, individu akan menelusuri, akan melihat, akan menonton video ataupun konten yang berbau seksualitas seperti pornografi. Lalu dampak yang pertama adalah dikucilkan. Tidak menutup kemungkinan, meskipun dilabeli dengan sebutan korban, masyarakat tidak akan menganggap sesuatu hal yang tabu seperti itu sebagai sesuatu yang dapat diberi belas kasih. Yang maksudnya adalah masyarakat tetap akan menganggap korban sebagai wanita murahan ataupun hal-hal negatif lainnya. Lalu yang kedua adalah menutup diri. Menutup diri yang seperti apa? Korban akan menutup diri, memberi jarak kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar karena merasa bahwa dirinya akan selalu merasa tertekan, terancam, dan apapun hal itu yang menyebabkan dirinya menjadi dampak yang ketiga, yaitu stres hingga kepada depresi, hingga kepada trauma, dan selanjutnya bahkan bunuh diri jika korban tidak sanggup lagi menahan beban, tekanan, dan ancaman yang diberikan kepada dirinya. Baik, menurut kelompok kami, dengan menggunakan CBT atau terapi perilaku kognitif dapat menjadi alternatif penyembuhan yang tepat. Karena perilaku cybersex ini adalah perilaku jangka panjang yang negatif, maka kita ulas sedikit kembali dari dampak cybersex dari sisi sistem kerja otaknya tadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita ulas sedikit, yaitu dari zat serotoninnya itu yang menimbulkan sensasi kepuasan yang menyebabkan individu ketergantungan dan dikhawatirkan menjadi pelarian saat dibutuhkan ketenangan. Jadi, pada individu itu kita harus merubah pola pikirnya, kita merubah pemikiran negatifnya, yaitu dari pemikiran ketergantungan berdasarkan yang berasal dari perilaku cyberseksnya itu kepada hal yang lebih positif, dan memperbaiki perilaku tersebut dengan cara mengalihkan perilaku negatifnya, pemikiran negatifnya kepada hal yang lebih positif.
Dengan berakhirnya penayangan video tadi, maka berakhir pula penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.